Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Terakhir kita udah alhamdulillah bisa pakai YouTube API dan dapat semua judul lagu yang kita pengenin. Bagi yang baru join di series ini, tonton dulu video sebelumnya biar ngerti kita sampai mana. Oke? Kita lihat dulu di recap sekarang. Di perencanaan kita udah bisa berhasil untuk ke list judul lagu, ya kan, udah dapat lagu-lagu segala macam. Sekarang kita butuh masukin judul-judul lagu itu ke dalam Spotify. Nah, untuk berinteraksi dengan Spotify juga punya API. Tetapi untuk membantunya kita berinteraksi dengan API lewat Python, ada namanya modul Spotify. Kayak orang Sunda, Spotify, tapi itu sebenarnya Spotify Python gitu. Biasanya emang kalau modul Python ada py-nya belakangnya gitu. Nah, cara installnya gampang. Saya bakal tulis linknya di blog saya untuk ke website dokumentasi ini. Oke? Seperti biasa, tinggal copy paste di terminalnya bisa di mana aja. Kalian nggak perlu di folder project kalian. Terus seperti biasa Python 3 terus install. Nah, saya juga udah install. Setelah itu kita butuh, seperti di Google, kita butuh API key. API key-nya kita harus ke Spotify, login di Spotify, terus ke website ini developer.spotify.com. Saya bakal taruh linknya di blog saya seperti biasa. Terus kalian ke dashboard, terus kalian create an app, terus namain kalian mau apa, nama projectnya, terus itu mah nggak usah, yap, create, udah gitu aja, create. Nah, dengan begini Spotify bakal ngasih, nah ini dia yang kita butuhin. Oke. Satu lagi, karena kita butuh mengakses playlist user atau playlist kita butuh authenticated. Pokoknya kita butuh login. Nah, login ini kita butuh suatu website untuk ngasih konfirmasi. Kalau saya, karena saya tinggal pakai website saya atau blog saya. Kalau kalian punya blog sendiri silahkan nanti dilihat prosesnya. Kalau misalkan kalian nggak punya website sendiri, kalian bisa pakai websitenya kita ngoding Jim Ganteng. Saya izinkan. Oke? Sip. Nah, tinggal kalian ke dokumentasi dan dibaca dokumentasinya kalau pengen kalian mengerti apa yang saya tulis. Tapi di sini saya tinggal copy paste saja karena saya udah ngelakuin researchnya di sebelum ini. Oke? Langsung aja kita copy paste. Nah, oke. Saya udah copy paste, saya jelasin sedikit. Scope itu dijelasin sama Spotify-nya, kita pengen ngedit apa, makanya saya harus ngasih variable scope itu. Terus kalian ID saya copy dari Spotify, kalian secret dari Spotify, redirect URL harus persis sama yang tadi saya bilang di website yang kalian masukin di sini. Oke? Terus di sini ada dari Spotify tadi. Ini kita tinggal import si modul Spotify sama Spotify Auth untuk registrasi atau ya. Terus di bawah sini saya punya user ID karena nanti setiap kita ngebuat playlist atau kita nyari lagu butuh user ID. Oke, sip. Next, kita butuh cara untuk masukin lagu-lagu. Kita udah punya judul lagu nih, ya kan? Dari YouTube. Di sini kita udah punya judul-judul lagu, ya kan? Kita butuh convert judul-judul lagu itu jadi ID-nya lagunya ID yang ada di Spotify, karena kan nggak selamanya apa yang YouTube punya Spotify punya segala macam, dan Spotify cuma mengenali ID-nya. Makanya kita harus nge-search berdasarkan judul lagu yang kita udah dapet dari YouTube dan cari ID-nya. Gimana caranya? Lihat aja. Nah, cara nyari Spotify itu ada yang namanya spotify.search. Oke, search ini kita tinggal masukin judul lagunya. Nah, karena di sini kita punya list judul lagu, ya kan? Kita berarti butuh ngelakuin apa yang kita lakuin di YouTube ini. Kita butuh list judul ID yang berupa kosong, ya kan? Terus kita melakukan for loop
untuk si list judul. Jadi kita nyari satu-satu judul lagu yang udah dikasihin dari YouTube, ya kan? Judul lagu aja di sini, in list judul lagu, list judul lagu. For. Nah, baru kita tinggal masukin si fungsi yang udah dikasih sama Spotify. Result sama dengan, nah, ininya judul lagu. Oh, sedikit ketika kemarin saya ngeliat si hasil dari YouTube ini, ternyata ada beberapa judul lagu yang masih terencode sama URL. Jadi kalau kalian suka merhatiin URL itu suka banyak di belakangnya tuh suka ada yang tanda pagar, tanda garis miring segala macam, karena di URL kan nggak bisa pakai spasi, di URL nggak bisa pakai tanda kutip segala macam, makanya itu namanya URL encode. Nah, caranya itu ada modul namanya ini URL lib parse, tapi kita cuma butuh unquote-nya aja. Nah, unquote ini tugasnya tadi fungsinya nge-convert dari judul ke tulisan biasa, dari URL ke tulisan biasa. Oke, kita harus ganti dulu namanya apa ya, judul lagu bersih. Nah, sama dengan unquote ininya judul lagu. Oke, berarti di sininya jadi judul lagu bersih. Sip. Setelah begitu kita tinggal nge-print resultnya, kita cobain aja print result dan kita lihat hasilnya apa. Oke. Di sini kita bisa cobain, oh enggak, kita return aja, return list judul aja. Terus di sini list judul lagu, judul id dot append result. Nah, kita di sini judul id sama dengan cari judul lagu id, terus life is good future. Nah, saya jelasin sedikit. Jadi di sini saya nyobain atau ngetes apakah Spotify saya jalan apa enggak, sama ngeliatin kalian gimana caranya login dan segala macam. Tapi di sini bisa kalian lihat saya pakai pura-pura dulu, data pura-pura kalau misalkan saya pengen tahu tentang si life is good dari feature ini. Terus nanti si live feature ini bakal masuk ke sini, jadi bakal jadi list. Terus list itu di for loop cuma satu kan di sini. Di uncode tenang aja, nggak ada perubahan. Terus di search result, nah kita lihat resultnya. Oke, kita tes apakah kode kita jalan. Python 3 oke. Nah, ketika kalian ini untuk pertama kali aja, kalian butuh login ke Spotify kalian dan bilang, ya saya pengen ngeakses Spotify saya. Terus kalian bakal dikirim ke sini. Oh, salah. Nah, sedikit ternyata saya lupa kalau mau pakai kita ngoding.jimmyganteng.com, jangan lupa tambahin blog di depannya karena ada redireksi ke sana. Pokoknya kalau kalian pengen pakai kita ngoding.jimmyganteng.com, jangan lupa depannya tambah blog. Oke, kita cobain lagi. Nah, begitu kalian redireksi, bakal dipindahin ke sini, ke blog, dan copy seluruh URL-nya, terus masukin ke sini. Nah, ini untuk sekali aja. Setelah itu, kalian bisa lanjutin. Masukkan judul vibe diinginkan, ini ngasal aja karena kita nggak butuh. Nah, ini dia. Kita dapat si hasil search dari si tadi kita nyari judul kan. Kita masukin judul ke Spotify, terus nanya, Spotify kalian punya judul lagu ini nggak? Dalam kasus ini saya pengen life is good. Dan ini dia masuk. Ya kan, lihat kodenya lagi. Nih, ya kan, saya masukin Spotify ke dalam. Terus semua dijalanin dan hasilnya seperti ini. Saya cepetin aja karena saya udah nyobain. Jadi kalau kita pengen ngeakses cuma si ID-nya aja, ada.
judul ID sama dengan result. Oh gini. Nah ada yang lupa, jadi kalau misalkan ini harus dicek dulu if result. Jadi kadang-kadang kan Spotify nggak punya lagunya misalkan, jadi ini ngecek apakah si Spotify punya, atau di result ini apakah ada hasil dari pencarian di Spotify itu. Jadi kalau ada, baru judul ID itu sama dengan result gitu. Oke, result tracks items. Jadi di sini di dalam result itu ada objek namanya tracks atau dictionary namanya tracks. Di dalam tracks itu ada yang namanya items, dan kita cuma pengen items yang paling pertama karena emang banyak pencarian isinya sesuatu. Oh berarti salah. Yang kita harus cek itu adalah ini, karena di dalam items inilah terdapat si judul-judul lagu itu. Misalkan lagu hasil pencarian, kalau kalian search Spotify kan suka banyak si judul lagu yang dihasilin pencariannya. Nah makanya yang di search itu track sama items, terus kita pengen yang paling atas apapun itu, terus kita cuma butuh ID-nya aja. Oke? Baru kita append ke list judul ID, dimasukin ke sana judul ID, ya kan? Dengan begitu kita bakal punya ID-nya si Life is Good ini. Kalau kita cobain di sini, kita cobain dulu, masukkan ini ngasal belum dimasukin. Nah ini dia, kita udah punya ID-nya si Life is Good ini. Sekarang baru kita lanjut bikin playlistnya, bikin playlist, dan dari masukin dari playlist itu kita bisa masukin lagu-lagu ini. Oke? Dev bikin playlist list judul ID. Nah, list judul ID. Terus ada yang namanya dari fungsi dari Spotify itu create user playlist create. Nah, playlist user create ini pertama ngambil user, katanya kita udah punya user ID. Terus nama dari playlistnya, berarti di sini kita butuh juga judul playlist, judul playlist, sama si deskripsi. Kalau mau kalian masukin deskripsi atau public, atau kalau misalkan kalian pengen private aja nggak mau dibikin public, bisa di sini, tapi saya udah segitu aja. Oke? Di sini jadi result sama dengan ini. Nah, di result ini setelah kalian bikin playlist, kita butuh ID si playlistnya. Nah, di result ini kita bisa tinggal ini playlist ID sama dengan result ID gitu. Kita cobain dulu apakah benar. Return playlist ID. Nah, save. Kita nggak butuh ini dulu. Kita cobain aja ininya. Kita playlist ID sama dengan bikin playlist. List judul ID-nya kita cobain. Oh, kita tetap butuh judul ID. Nah, gitu. Tinggal judul ID di sini. Ya kan? Terus judul playlistnya cobaan. Terus kita baru plain si playlist ID-nya. Sip, kita cobain. Masukkan, ini belum penting. Dah. Nah, gimana cara nyobainnya? Kita bisa ke Spotify library saya. Ini bukan Spotify saya. Ini masih Spotify saya, tapi udah nggak pernah saya pakai Spotify dulu. Tapi kalau kalian mau nge-follow musik saya ada di Apple Music. Oke. Tapi kalau kita refresh di sini harusnya udah ada Spotify yang baru. Nah, tapi belum ada si oh ya, saya baru sadar. Kita cuma baru ngebikin doang si judul ID.
kita baru ngebikin playlistnya, kita belum masukin sesuatu ke dalam playlist. Dimana ada di Spotify itu fungsinya user playlist add tracks. Nah, kita butuh user ID, kita udah punya user ID ya kan, sebelumnya kita udah ditaruh di sini. Terus kita juga butuh playlist ID nya kita udah punya. Terus tracks-nya kita udah ada di dalam list judul ID. Beres deh. Ini kita nggak perlu return. Dan beres. Dengan begitu kita bikin playlist. Sip. Ini nggak usah. Udah, terus jangan lupa karena ini baru ngedit aja, kita delete dulu ininya. Playlist di sini supaya nggak bikin 2 kali. Sip. Oke. Kita bikin. Masukkan masih asal. Sip. Baru kita refresh di sini dan playlist kita ada. Life is good, baby. Situ dulu. Setelah ini kita bakal ngebahas tinggal finalisasinya biar Python program kita lebih bagus lagi, dan step by stepnya bakal kita gabungin secara keren pokoknya. Oke? Semua kode ini bakal saya tulis di blog saya kitangoding.jimmyganteng.com. Kalau kalian pengen itu, datengin aja kode saya biar kalian bisa ngikutin step by stepnya. Oke? Segitu dulu. Maju terus Indonesiaku. Saya Jimmy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.